lupa ya di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Tentang bisnis-bisnis yang berkedok investasi trading, ya kan, melihatnya sendiri tentang investasi bodong trading ini seperti apa sih? Oke, terima kasih. Saya Dr. Firman Chandra sebagai ahli hukum baik pidana ataupun perdata di Indonesia. Saya coba menjelaskan sedikit bahwa kenapa sih ada terjadi lagi investasi bodong, investasi yang tidak terdaftar. Kalau investasi bodong artinya investasi yang memang ilegal. Ilegal apapun berarti belum terdaftar di sebuah lembaga resmi di pemerintah kita, baik BPPI ataupun OJK. Memang sebagai tupoksi dari lembaga resmi tersebut. Namun lagi-lagi, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang ada sebuah ya memang sebuah hukum kebiasaan melihat seorang influencer, seorang afiliator kok kayak mendadak gitu. Disitulah timbul sebuah keinginan untuk menjadikan role model di sana. Akhirnya banyak calon-calon yang belum mengerti, tidak mengerti terkait dengan trading, terkait dengan perizinan, terkait dengan ilegal atau legal mengikuti jejak tersebut. Disitulah dimulai terjadi sebuah dugaan tindak pidana penipuan. Karena tidak dimengerti bahwa investasi itu harus ada edukasinya, tidak melulu cuan, dan cuan. Itu yang terjadi. Oke. Bang Firman, ini kan sekarang kan Indra kan sendiri kan sudah ditangkap dan jadi tersangka nih, ya kan? Gimana nih Bang, soal tentang hukumannya? Dia kan terancam 20 tahun. Menurut Bang Firman sendiri, ancaman sendiri seperti apa 20 tahun? Oke, saya coba sedikit tambahkan dulu bahwa semestinya kalau memang mengikuti sebuah investasi harus masuk ke hukum perikatan dulu, sesuai dengan BW for Indonesia di buku ketiga hukum perikatan. Jadi harus fair, ada tanda tangan, hak dan kewajiban pihak pertama sebagai nasabah misalnya, kemudian yang pihak kedua sebagai pemilik tradingnya. Item-itemnya harus jelas semuanya, sampai adendum, kemudian kalau ada permasalahan musyawarah mufakat tidak terjadi ke pengadilan atau arbitrase. Itu yang paling penting. Kemudian muncul berita yang lagi viral sekarang, yang polisi sudah menetapkan menjadi tersangka seorang influencer, afiliator, dan dugaannya adalah pemilik juga, dengan ancaman hukuman 20 tahun. Memang kalau kita lihat segala sesuatu yang tidak berizin itu akhirnya tindak pidana di sini. Karena apa? Karena tidak ada lembaga yang menaungi di sana. Kalau memang ternyata ada perdagangan berjangka, pasti kan diizinkan oleh OJK atau BPPI. Kalau misalnya tidak ada izin, berarti apa yang diperdagangkan? Makanya polisi sebagai Bareskrim atau mungkin Polda atau siapapun yang menyidik, saya acungi jempol. Karena apa? Bisa langsung menentukan seseorang yang tadinya terlapor menjadi tersangka. Pasal-pasal yang dituduhkan atau disangkakan itu pasal yang sangat berlapis. Sebenarnya luar biasa. Mulai dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, itu terkait dengan konten-konten perjudian. Yang mentransmisikan, mendistribusikan konten-konten yang berbau perjudian. Kemudian pasal 28, tadi 27 ayat 2, sekarang 28 ayat 1 terkait dengan pemberitaan berita bohong. Kemudian KUHP-nya masuk 378, itu terkait dengan penipuan. Karena memang dugaannya sudah menipu. Dilapis lagi jungtokan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan tindak pidana pencucian uang TPPI. Ada pasal 5, ada pasal 8, ada pasal 10. Semestinya polisi masukin pasal 3 dan pasal 4. Ini saran saja sih. Supaya ancaman hukumannya murni di 20 tahun. Karena kalau misalnya pasal 5 itu hanya 6 tahun. Tapi tetap saya apresiasi sebagai ahli hukum, jangan sampai terjadi lagi, karena ini sudah menjadi viral dan ini menjadi efek jerah kepada yang lain agar tidak melakukan lagi.
lindungi masyarakat Indonesia itu yang paling penting. Oke, Bang Firman, tapi nggak cuma pasal berlapis saja, pasal 378 juga ya? Mungkin. Konvensional masuk, pasal 378 KUHP itu masuk. Hmm. Namun kalau hanya konvensional, itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Artinya apa? Tidak boleh ditahan. Yang boleh ditahan adalah pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Makanya dimasukin 27 ayat 2, 28 ayat 1, 45 ayat 1, Undang-Undang ITE-nya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, pasal 5, 8, dan 10. Tapi saran saya masukin pasal 3 dan 4 supaya genap ancaman hukumannya bisa 20 tahun. Ini hanya saran dari ahli hukum. Supaya apa? Jumtonya berlapis. Karena nanti di dakwaan itu ada dakwaan primer dan dakwaan sekunder nanti. Jadi nanti primernya apa, sekundernya apa, lebih ininya apa, itu bisa. Tapi kalau melihat ancamannya 20 tahun sendiri sudah adil apa gimana nih Bang? Ancaman itu kan ada dua sebenarnya. Pertama ancaman pemidanaan, pemenjaraan, dan ancaman uang. Jadi harus membayar. Makanya tindak pidana yang kita sebut korupsi, pencucian uang, narkotika, itu adalah tindak pidana extraordinary crime. Artinya kejahatan luar biasa. Makanya ancaman hukumannya ada 3. Pemidanaan, denda, dan uang pengganti. Makanya ada uang yang harus dibayarkan. Kalau memang tidak membayar berarti hukumannya ditambahkan nanti. Kalau dibilang adil, ya memang harus dibilang adil karena memang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu ancaman hukumannya 20 tahun maksimum. Jadi sangat adil, tinggal nanti hakim menentukan, memutuskan berapa tahun gitu. Bang Firman, ini nggak polisi juga nggak cuma hukuman pidana aja selama 20 tahun, ya polisi juga bakal menyita semua aset-asetnya, harta-hartanya Indra Kents sebesar 84,6 miliar sendiri. Gimana Bang tanggapannya Bang? Iya, hasil tindak pidana yang diduga pencucian uang itu pasti akan disita, berapapun yang digunakan untuk tindak pidana tersebut. Beberapa kasus sebelumnya bahkan ada yang sampai 250 miliar, ada yang sampai 500 miliar, bahkan ada kasus tertentu yang saya tangani sampai 600 miliar uang penggantinya. Jadi kalau cuma 80 miliar dan memang 80 miliar itu hasil dugaan, 85 miliar itu adalah dugaannya dari penipuan, yaitu sah untuk diambil oleh penegak hukum. Artinya semua hartanya bakal ditarik kembali dan dicek sendiri ya Bang? Nanti biarkan penyidik akan melihat kerugian dari nasabah itu berapa sih gitu. Nanti kan akan dikualkan, karena ini kan bukan keuangan negara. Jadi nanti akan dikembalikan kepada yang memang yang berhak. Beda kalau korupsi, akan dikembalikan ke negara. Bang, artinya sendiri hartanya ini kan juga termasuk harta yang besar ya Bang? Sangat besar. Artinya uang tersebut polisi saya akan ngejempol lagi sudah bisa melakukan sebuah investigasi dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Kalau memang lebih dari itu dan buktinya ada, ya silakan disita gitu. Karena bagaimanapun itu adalah hak dari pelapor dan hak dari korban kan begitu. Bang, ini kan sekarang ini kan banyak banget nih orang yang pengen berinvestasi karena beriming-iming ingin cepat mendapatkan uang. Bang Firman sendiri gimana sih Bang tanggapannya kalau dari segi hukum? Oke, gini. Banyak yang tergiur gitu. Iya. Saya sebagai praktisi hukum, sebagai ahli hukum pidana, saya sarankan betul kita harus sejak dini melakukan investasi. Itu yang diajarkan oleh orang kaya di dunia lah gitu. Bill Gates dan lain-lain semuanya, termasuk Sandiaga Uno. Tapi balik lagi, hati-hati dalam berinvestasi. Lihat legalitasnya, apakah terdaftar di OJK, terdaftar di Bapepti, atau terdaftar di lembaga negara lainnya. Itu yang paling penting, karena legalitas itu akan menentukan rambu-rambunya. Kalau sudah mendapatkan izin dari lembaga
akan ada reward dan ada punishment. Kalau melakukan melenceng dari aturan-aturan lembaga tersebut, itu kan akan dikeluarkan atau akan diberikan peringatan. Jadi harus dilihat dulu legalitasnya, baru dilihat proseduralnya. Bagaimana sih sebuah investasi yang kita aja nabung atau deposito 1 tahun 6%. Tiba-tiba dia menawarkan 1 hari 1%. Logiknya, itu tolong dilihat dengan kepala dingin, dengan santai, jangan lihat afiliator atau influencer, karena mereka memang tugasnya di situ menarik nasabah, calon nasabah sebanyak-banyaknya, dan juga Anda yang mendapatkan persentase mungkin atau dapat endorse, dapat rezeki dari sana. Kita sebagai masyarakat awam hati-hati dalam berinvestasi di sebuah lembaga ataupun non-lembaga. Ini mungkin terakhir pesan buat masyarakat, karena pasti kita bakal mudah tergiur mau buat cepat mendapatkan uang kembali. Oke, teman-teman netizen dan masyarakat Indonesia, dalam menyikapi sebuah kehidupan tidak mungkin kaya itu mendadak. Semuanya berproses, termasuk dalam investasi. Jadi kita jangan langsung pengen besok itu beli Ferrari, beli Lamborghini. Lebih baik berproses. Itu akan indah pada waktunya. Lebih baik kita santai, tenang, meskipun ada dari teman yang menawarkan ini pasti aman, ini pasti aman. Investasi itu dimulai dengan nalar yang sehat. Baru setelah itu kita referensi dari lembaga-lembaga. Google itu banyak sekali. Silakan cari di sana investasi yang tepat dan layak bagi teman-teman, bagi masyarakat Indonesia yang pas tuh di mana. Tidak semua investasi itu tepat. Jadi harus sesuai dengan habit kita, kebiasaan kita. Jangan sampai kita terburu nafsu dalam berinvestasi. Artinya kita harus tetap melihat investasinya juga ya Bang, supaya itu legal hukumnya juga ya Bang. Itu paling penting. Jadi legalitas itu paling penting. Setelah itu baru dilihat masuk akal nggak sih gitu. Compare sama deposito yang 6%. Setahun. Ini 1 hari. Ada yang bilang sampai 1,5%. Sebulan 10%. Make sense. Silakan masing-masing lihat portfolionya agar pada saat berinvestasi tidak greedy, tidak pengen cepat kaya, tapi kalau bisa nyaman dalam kehidupan itu dengan melakukan investasi. Pilih yang tepat. Oke, artinya sekali lagi harus yang berbadan hukum ya Bang? Harus berbadan hukum dan resmi. Berbadan hukum mungkin iya, tapi izinnya berbadan hukum PT dari Kemenkumham. Tapi izin investasinya itu dari OJK dan Bapepti ada enggak? Itu yang paling penting. Harus dicek dulu ya Bang? Harus dicek legalitasnya, cross check. Jangan terburu nafsu karena ada cuan yang besar. Oke, siap. Makasih Bang. Iya, sama-sama. Nyalakan lonceng notifikasinya.